ganti juga ada. Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Farhan Akbar Nur Fauji, NPM 201000384. Dari kelas H, saya ini sedang membuat PowerPoint UTS, tugas UTS dari Pak Paris Fahrijal Jodi SHMH. Saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis visum repertum. Satu, visum repertum dibagi 4, yaitu visum visum perlukaan, visum kejahatan asusila, visum jenazah, dan keempat, visum psikiatrik. Visum perlukaan dibagi 3, penyebab luka, derajat keparahan luka, serta apakah luka tersebut menimbulkan dampak dari segi fisik, psikis, sosial, dan pekerjaan. Jenis luka ringan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan aktivitas. Umumnya yang dianggap penganiayaan ringan adalah luka lecet atau memar kecil di lokasi yang tidak berbahaya, tidak menurunkan fungsi alat tubuh tertentu. Luka berat. Luka berat itu termasuk KUHP pasal 90. Contoh-contoh luka berat: jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut, yang menyebabkan seorang terus-menerus tidak mampu menjalankan tugas atau pekerjaannya, yang menyebabkan kehilangan salah satu panca indera, yang menimbulkan cacat berat. Visum kejahatan asusila. Visum kejahatan asusila adanya persetubuhan yang diancam KUHP meliputi pemerkosaan, persetubuhan pada wanita tidak berdaya, persetubuhan dengan wanita yang belum cukup umur. Visum repertum jenazah. Visum et repertum pemeriksaan jenazah bagian luar, visum repertum pemeriksaan jenazah dan bagian dalam dan luar. Visum repertum jenazah seperti tertera pada pasal 134 KUHP yang berbunyi: 1. Dalam hal sangat diperlukan di mana untuk keperluan pembuktian bedah mayat tidak mungkin lagi dihindari, penyidik wajib memberikan terlebih dahulu kepada keluarga korban. 2. Dalam hal keluarga keberatan, penyidik wajib menerangkan dengan sejelas-jelasnya tentang yang dimaksud dan tujuan perlu dilakukan pembedahan tersebut. 3. Apabila dalam waktu 2 hari tidak ada tanggapan apapun dari keluarga atau pihak yang diberitahu tidak ditemukannya, penyidik segera melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 133 ayat 3 Undang-Undang ini. Visum repertum jenazah. Pemeriksaan autopsi juga diatur UU RI nomor 36 2009 tentang kesehatan pasal 120 yang berbunyi: untuk kepentingan pendidikan di bidang ilmu kedokteran dan biomedik dapat dilakukan bedah mayat anatomis di rumah sakit pendidikan atau institusi pendidikan kedokteran. 2. Bedah mayat anatomis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dilakukan terhadap mayat yang tidak dikenal atau mayat yang tidak diurus oleh keluarganya atas persetujuan tertulis orang tersebut semasa hidupnya atau persetujuan tertulis keluarganya. 3. Mayat sebagaimana di pasal 2 harus telah diawetkan, dipublikasikan untuk dicarikan keluarganya, disimpan sekurang-kurangnya 1 bulan sejak kematiannya. 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai bedah mayat anatomis sebagaimana yang dimaksud ayat 1, 2, dan 3
diatur dengan peraturan menteri. Visum kejahatan psikiatrik. Visum kejahatan psikiatrik perlu dibuat karena pasal 44 ayat 1 KUHP yang berbunyi, barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena penyakit, tindak pidana. Baik, kesimpulan dari PowerPoint saya tentang jenis-jenis visum et repertum yang dibuat dengan sebenarnya berdasarkan keilmuan, mengingat sumpah dengan ketentuan dalam KUHP. Jadi semuanya tentang visum ini sudah ada di Undang-Undang Dasar 1945 KUHP. Terima kasih. Sekian dari saya.